Baik, saya mulai ya untuk perkuliahan mata kuliah Pancasila pada sore hari ini. Saya mulai dengan absensi dulu. Terus apa? Aminatul Nasiro. Mohon untuk Mas Adrian, anunya kecilkan ya volumenya. Mas Adrian, halo, tes. Suara kendaraannya. Yan bahaya, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore para mahasiswa yang. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. untuk memulai mata kuliah Pancasila pada sore hari ini yang semestinya dilakukan dengan tatap muka, tapi karena ada kendala, jadi tidak apa-apa, tetap daring, pada intinya tetap sama. Mudah-mudahan tidak ada persoalan. Saya mulai dulu dengan absensi ya. Ya, Pak. Ya, selamat sore, Mbak Nabel ya. Saya absen dulu ya untuk yang sudah hadir pada sore hari ini, mulai dari Dodi Arianto, hadir ya. Hadir Pak, siap. Oke. Kemudian Denny Rustamaji. Merdeka, Pak. Merdeka. Untuk Adrian. Hadir. Aminatul Nasirah belum ya. Kemudian untuk Adis. Hadir Pak, siap. Siap. Rica. Hadir Pak. Rica. Belum. Sebentar ya. Pak, saya belum dipanggil. Oh, Hidayatul Badi ya. Hidayatul Badi. Jadi apa lagi? Oke. Sebentar ya, karena ada teman kalian yang belum bisa bergabung karena ada kendala teknis. Kita coba ke teknisi dulu. Coba nanti dibagi lagi linknya, Pak. Apa dibagi di sini ya? Ya. Dibagi di kelas sore. Terus. Nih. Cek sound. Oke. Untuk yang lain. Cek. Assalamualaikum, selamat sore untuk yang baru bergabung di link kelas Pancasila. Tadi saya cek ada Muhammad Mastuki. Mana nih Muhammad Mastuki? Mastuki hadir. Yep. Muhammad Mastuki. Nabel. Oke. Saya ulangi yang sudah bergabung di link ini. Di antaranya yang pertama Adrian ada ya. Denny Rostamaji ada. Hidayatul Badi ada tadi. Muhammad Mastuki. Pak Tony ya, hadir. Pak Tony, Muhammad Pak Tony ada. Masih kerja Pak biasanya. Miss Bahul Wahab. Enggak ya? Enggak. Richard, Servina, Sofi Kurniawan. Ketiduran Pak.
Oh, masih tidur. Kalau dibangunkan ya, yang punya nomor WA-nya, Yumala. Selamat sore, Yumala. Sama Ada ya, Yumala. Celin. Celin. Masih belum bergabung, Celin. Aseri. Aseri. Ya Pak, siapa? Oke, Mas Aseri, tetap semangat ya, meskipun sore hari. Pak, saya mau tanya ini kelompok saya nomor berapa Pak? Saya kan sendiri Pak. Baik, jadi gini, untuk kemarin Mas Nasikin, itu ada di kelompok 9 kalau tidak salah ya. Tidak apa-apa, nanti dikerjakan sendiri. Tidak masalah, karena untuk Mas Dodi itu juga sendiri, itu masuk di kelompok 10 kalau nggak salah ya. Tidak apa-apa, dikerjakan semaksimal mungkin, semampunya, atau nanti juga akan didiskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Saya ulangi, untuk absen Abu Nasikin. Belum bergabung ini ya. Baik, untuk jadwal sore hari ini, tentu masih ingat bahwa kita masih di agenda untuk presentasi. Mestinya presentasi untuk sore hari ini kita jadwalkan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Dan dengan jadwal tatap muka mestinya ya, karena ada kendala sesuatu, kita untuk sore hari ini diskusinya secara daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada nanti kehikmatan dan juga keaktifan, kritik, dan juga saran dari para mahasiswa semua. Tetap semangat. Untuk hari ini akan kita mulai dari kelompok 2, yaitu Saudari Rica Kurnia Sari dan Jessica Angelia. Ya, betul ya? betul Pak. Betul Pak. Ya, nanti gantian ini ya. Untuk membaca PPT-nya nanti bergantian. Jangan Adis terus sampai selesai atau Richard ya. Bergantian. Tentu dengan intonasi yang sudah diatur sedemikian rupa ya. Jangan cepet-cepetan atau terlalu lambat. Pakai irama latihan menyampaikan pendapat secara elegan ya. Baik, nanti saya akan memposisikan diri sebagai moderator juga, jadi nanti tolong disimak untuk mahasiswa yang lain apa yang disampaikan oleh teman kalian Richard dan Adis, tolong disimak. Nanti kalau ada pertanyaan nanti akan saya tunjuk siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang kritis yang kemudian dapat menambah wawasan kita semua pada sore hari ini. Baik, untuk Adi siap? Siap Pak. Untuk Rica siap? Siap Pak. Siap. Ini PPT-nya sudah saya munculkan ya, kelihatan di layar. Di layar monitor kalian kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, dibaca santai ya. Karena kemungkinan untuk hari ini saya khususkan untuk kelompok 2 ya. Nanti lebih seru ketika kita nanti pada... Kenapa ini Pak? Iya. Ya enggak, bukan kenapa-napa, karena kita juga mempertimbangkan data mungkin dari teman-teman kalian mungkin tidak bisa maksimal nanti kalau di daring. Jadi itu salah satu pertimbangannya. Silakan dimulai Saudara Rica dan Adis.
Oke, Pak. Terima kasih Pak Nur Samsi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Pada wabarakatuh. sore hari ini. Pada sore hari ini, saya, Adis Jessica Angelia, beserta rekan saya, Rica Kurniasari, akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. Untuk presentasi yang pertama, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mbak Rica. Ya, apa kabar teman-teman? Baik, kabarnya. Alhamdulillah. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan membacakan sebuah yang sangat terkenal yaitu jas merah. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari jas merah? Mungkin dari teman-teman yang tahu. Ya, jas merah itu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, semboyan ini sangat terkenal yang diucapkan oleh Presiden kita yang pertama yaitu Soekarno dalam pidatonya di hari ulang tahun Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1966. Nah, dalam pidato ini Presiden kita menyebutkan bahwa pada saat itu kita sedang menghadapi tahun yang gawat, adanya perang saudara dan sebagainya. Istilah Pancasila ini dikenali terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Prapanca dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila memiliki arti berbau sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta dan juga memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Itu Pancasila Kromo, yaitu dijabarkan ada 5, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh meminum minuman keras. Darmo Diharjo 1978. Pancasila dalam fungsinya itu yaitu sebagai dasar negara yang merupakan kaidah hukum yang mengatur negara Indonesia termasuk dalam unsur-unsurnya masyarakat maupun pemerintah dan rakyatnya. Dan yaitu satu tonggak sejarah yang merefleksikan atau mencerminkan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dan ini adalah perwujudan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang biasa kita dengar pada upacara Sumpah Pemuda 28 Oktober yang berbunyikan yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita setelah ini akan masuk kepada Pancasila pada pra-kemerdekaan. Yaitu yang pertama diawali dengan peristiwa BPU PKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia. Nah, di peristiwa ini
Tokoh-tokoh Indonesia ada 3 yang mengajukan dasar-dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Untuk Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisikan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Untuk yang kedua yaitu Supomo. Profesor Dr. Supomo merumuskan rumusan dasar negara pada tanggal 30 Mei 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, yang dimana dari ketiga tersebut yang dipilih yaitu Pancasila. Tugas BPU PKI tersebut yaitu sebenarnya mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia dan bertugas membahas mengenai dasar negara. BPU PKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan sekarang kita lanjut ke Pancasila sebagai era kemerdekaan. Di sini ada 3 urutan pada era kemerdekaan, yaitu yang pertama pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Lanjut ke 16 Agustus 1945, perundingan golongan muda dan golongan tua, dan 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Ini Amerika Serikat yang menjatuhkan bom. Dan yang perundingan golongan muda dan golongan tua dalam rumusan teks proklamasi yaitu peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 adalah puncak pertentangan dari golongan tua dan golongan muda dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sebenarnya golongan tua dan golongan muda sama-sama ingin untuk tujuan yang sama, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua tidak ingin adanya pertumpahan darah dan ingin mengikuti langkah-langkah sesuai dengan BPU PKI dan PPKI. Anggota dari golongan tua tersebut yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta anggota BPU PKI dan PPKI yang dianggap sebagai anggota lembaga bentukan Jepang. Nah, sedangkan yang golongan muda adalah keterbalikan dari golongan tua tersebut yang berani untuk adanya risiko pertumpahan darah. Golongan muda tersebut terdiri dari pelajar-pelajar bangsa Indonesia, yaitu salah satunya ada Soekarni, Khairul Saleh, Dr. Muwardi, Yusuf Kunto, dan lain-lain. Golongan selanjutnya Cak, berubuk cak. Pas anginnya yo. Maaf Pak Dodi, ini saya lagi di luar pintu soalnya. Oke. No power. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Adis. Sebentar Pak, belum selesai. Selanjutnya, presentasi akan... Oh gitu. Iya, belum Pak, sebentar. Ya. Tadi saya ituin Pak Dodi sebentar. Oke, dilanjutkan ya. Ya, terus tanggal 16 Agustus pukul 4 subuh, Soekarni dan Yusuf Kunto menculik Muhammad Hatta dan Khairul Saleh
dan Dr. Muwardi menculik Soekarno. Golongan muda tidak mau melepas Soekarno dan Hatta jika tidak ada ketersediaan kemerdekaan pada malam itu. Karena golongan tua ingin Soekarno dan Muhammad Hatta cepat lepas. Nah, dengan janji kemerdekaan akan diproklamasikan besok, 17 Agustus lambat-lambatnya jam 12, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan oleh golongan muda. Dan Soekarno dan Muhammad Hatta langsung pergi ke Jakarta. Setelah sampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta langsung menuju ke rumah Laksana Maeda untuk menyusun teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo dan yang lain yang diketik oleh Saidi Melik. Dan 17 Agustus 1945 akhirnya Insinyur Soekarno memproklamasikan teks proklamasi yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 11.30. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Adis Jessica. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Silakan dilanjutkan untuk Mbak Adis ya. Oke, terima kasih Mbak Rica. Terima kasih Mbak Rica atas waktunya. Presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Iya, awalnya itu komputeran. Kalau protolan, itu kayaknya larang dia. Halo, halo Adis, nggak kedengaran ini. Halo Adis. Mohon maaf Pak Sam. Ya. Mohon maaf Pak Sam, teman-teman atas kesalahan teknisnya. Siap, Saya melanjutkan saya yang pertama pada era Orde Lama, yakni era Orde Lama ini terjadi pada saat setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1900, di mana yang menjabat adalah Bapak saat itu Presiden Soekarno sudah berusaha membangun Pancasila sebagai keyakinan bangsa. Tetapi pada tahun 1945 itu terjadi kayak banyak pemberontakan dulu. Hal ini dikarenakan kayak bahkan seperti PKI berontak mendirikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Ada yang tahu itu adalah dari Islam Indonesia yang ini hampir sama dengan PKI. Islam akan menjadi Maaf sebelumnya Mbak Adi, suaranya nggak jelas. Iya, suaranya putus-putus, Adis. Iya, Mbak Adi nggak jelas. Sama ikut tabrakan juga sama mimiknya Pak. Oh, putus-putus Pak. Ini Iya. Kurang dekat mungkin ya, mic-nya. ya maaf Pak ya. Mungkin ini sudah. Oh ya, oke dilanjutkan. Dilanjutkan Mbak Adis. Baik, sudah jelas Pak. Sudah. Oh nggih. Jadi pada era Orde Lama itu Pancasila itu menjadi liberal atau gimana? Pemerintah pada saat itu
sangat menjunjung tinggi kebebasan atau menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana masyarakat Indonesia bebas untuk berpendapat kepada pemerintah seperti itu. Tetapi saking bebasnya, di sila keempat yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjunjung tinggi musyawarah mufakat berbanding terbalik dengan keadaan pada saat itu, yaitu Indonesia sangat menjunjung tinggi suara terbanyak voting. Akhirnya muncullah pemberontakan seperti RRS atau Republik Maluku Selatan, terus ada Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, yang pada intinya banyak yang ingin dari NKRI kayak gitu. Nah, akhir periode masa Orde Lama, kita berusaha melengsarkan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, dia meletusnya tradisi dipimpin oleh DRI. Nah, ini saya menjelaskan yang pertama Pancasila dan Jakarta. Hal ini karena yang seperti disebutkan tadi bahwa mulai kayak tentang itu dari beberapa masyarakat tentang ingin Pancasila ideologi lainnya. Setelah konstituan ini pemerintah untuk merubah dasar yang menggunakan undang-undang jadi antara 1950. Nah, tapi perbedaan konstitusi akhirnya tidak mendapat atau tidak menghasilkan suatu keputusan apapun, hingga akhirnya di akhir periode Presiden Soekarno turun tangan dengan membuat dekret presiden yang di kabinet pada tanggal 3 Juli tahun 1959. Tetapi dari dekret ini Presiden atau menyuarakannya pada tanggal 3 Juli tahun 1959 pukul 5 sore di Merdeka. Selanjutnya saya akan isi dekret presiden, di mana pada intinya dekret presiden itu untuk pertama membubarkan badan konstituante karena nyatanya konstituante tidak menghasilkan apapun untuk memperbaiki atau menyempurnakan undang-undang dasar yang pada sebelumnya. Dua, dekret itu menyatakan yang berlaku pada saat itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Terus selain itu di dalam dekret presiden tersebut juga berisi untuk pembentukan MPR sementara atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada masa era Orde Baru. Insinyur Soekarno dilengsarkan oleh MPR sementara dan Jenderal Soeharto kemudian yang memegang kendali. Nah, pada masa Orde Baru ini dikenal pada masa Presiden Soeharto, di mana Presiden Soekarno sudah digantikan ya pada saat itu. Nah, masa Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden, Pancasila itu sangat diagung-agungkan. Pancasila sangat dipegang teguh nilai-nilainya. Jadi Presiden Soeharto itu menekankan bahwa masyarakat ini harus mengamalkan sehingga muncullah P4 yang dikenal itu P4. Hayatan pengamalan Pancasila. Ini tuh biasanya kayak apa ya? Amalkan di sekolah kayak mungkin akan Pancasila dan lain-lain. Selanjutnya pada masa Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk memilih. Ada syaratnya, itu harus melaksanakan
Maaf teman-teman, tadi kembali lagi ada kesalahan teknis. Ada gangguan, Saya akan menjelaskan human error. pada kritikan ya ini kayak nggak asal lagi di telinga kita pastinya. Kan itu menjatuhkan dengan alasan mereka tuh kalau ada kritikan kepada pemerintah, masa imbalannya itu akan pemerintah tuh akhirnya Presiden Soekarno menggunakan kekuatan militer pada saat itu. Jadi nggak ada pihak yang mengkritik pemerintah. Selain itu pada masa pers tidak meluas pada masa itu, masa itu pers tidak leluasa untuk meliput. Adalah seperti wartawan ya. Jadi dia tidak bisa seenaknya meliput pemerintah. Akhirnya dibentuk Departemen Penerangan oleh Presiden Soeharto. Departemen Penerangan ini adalah departemen yang kalau nanti ada informasi tentang pemerintahan, beliau-beliau yang mengumumkan kepada masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya Presiden itu juga pada masa itu sangat melanggengkan waktu nggak sih? Itu kolusi dan jadi pada saat itu tuh negara Indonesia itu dikenal dengan masa terkorupnya Indonesia. Akhirnya terjadilah krisis ekonomi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah pada era reformasi. Jadi pada masa reformasi itu adalah dimana akhirnya dimulai Pak B.J. Habibie. Jadi pada masa reformasi itu kebebasan pers itu saya dan dikurangi kekuasaan yang diberikan. Ya, masa itu dimulai Presiden Habibie hingga pada saat ini Presiden Joko Widodo. Pada masa ini pemerintahan dilakukan dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah itu mempersiapkan pemerintah. Pada era reformasi ini sebenarnya ya jarang ya. Tantangan terbesar ini emang karena tantangan terbesar kita adalah globalisasi. Saja ya, ideologi kita sudah bisa semakin digantikan oleh ya seperti itu. Jadi saya berharap sebagai penerus bangsa negara Indonesia ya, terakhir dalam sejarah bangsa sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau dari Ecuador, di mana nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari negara. Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia adalah dengan banyak
paket dan juga ada juga kebudayaan. Jadi Pancasila itu memberikan bagi mereka yang berbeda, tapi kita juga disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dia berarti berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup kita dan dasar filsafat kenegaraan. Pancasila sudah semestinya sesuatu yang nggak asing lagi. Kita sudah, walaupun kita masih kecil dulunya memahami Pancasila hanya untuk diucapkan, tetapi semakin besar, semakin kita mengenyam pendidikan, kita selalu diberi pelajaran tentang Pancasila, akhirnya nilai-nilai nasionalisme diri kita meningkat. Kita bisa mengerti bagaimana pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini sudah saya ceritakan tadi beberapa pemberontakan untuk melengsarkan Pancasila banyak terjadi pada zaman dulu, tetapi pada kenyataannya Pancasila tetap menjadi satu pedoman yang tidak dapat digantikan oleh pedoman lainnya atau tidak dapat digantikan oleh ideologi lainnya. Yang kedua, betapapun ada usaha mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ini sama yang sebelumnya. Terus yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Terus yang terakhir, kemukakan argumen. No power. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau kesalahan, bisa disampaikan waktu dan tempat kami persilahkan. Sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Dirdi dengan semangatnya memberikan aplaus buat Richard dan Adis. Salam yang baru bergabung pada sore hari ini. Tadi ada yang baru masuk, Fitria ya. Fitria masuk ya tadi ya. Halo Fitria, Fitria Anggita. Baik, saya lanjutkan. Cukup bagus dan sangat menarik materi apa yang disampaikan oleh Richard dan Adis, dimulai dengan sebuah semboyan yang sangat tidak asing di telinga kita, yaitu jas merah. Jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah. Kata-kata itu disampaikan oleh beliau, The Founding Father kita, Pak Insinyur Soekarno, pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1966. Para mahasiswa, merdeka! 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 Mana yang lain? Wah, tidur ini. Oh, nggak masuk ini ya? Baik, materi yang cukup runtuh tadi. Ada beberapa yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh saudara Richard dan Adis tadi. Pada intinya memang sudah cukup bagus, cuma ada poin yang kurang tepat ini ya, kurang pas dalam hal penanggalan. Bentar, tadi saya sempat melihat. Nah ini, Pancasila Prakemerdekaan. Bahwa Pancasila Prakemerdekaan dimulai dari pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh Bapak Dr. Ajiman Widyoningrat, kemudian selaku wakil ketua dari orang Jepang, seingat saya, Isi Bange, kemudian sekretarisnya RP Suroso, nanti bisa dicek ya.
Terus kemudian ada kesempatan dari para anggota diminta oleh Dr. Rajiman Widyuningrat anggota untuk mengemukakan dasar negara. Yang pertama ini sudah betul ya, pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara. Jadi dimulai dengan usulan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Kemudian di tanggal 30 ini bukan Bapak Supomo ya. Ini tolong dicoba nanti dicek ya. Tanggal 30 ini ada beberapa tokoh pejuang kemerdekaan, tokoh nasional yang menyampaikan, diantaranya adalah Muhammad Hatta ya. Di situ Muhammad Hatta juga mengupakan tentang dasar negara, termasuk juga tentang bentuk negara. Muhammad Hatta pada saat tanggal 30 menyampaikan tentang teori berdirinya suatu negara. Teori yang pertama, yang ini perlu diketahui juga oleh teman-teman mahasiswa, tanggal 30, nah ini tanggal 30 ini mestinya Muhammad Hatta, kemudian ada tokoh NU Wahid Hasim kalau tidak salah. Cuma saya akan mengkhususkan pada Muhammad Hatta. Pada tanggal 30 mengungkapkan tentang teori berdirinya suatu negara. Yang pertama adalah teori individualistik, yaitu negara didirikan oleh individu-individu dengan tujuan kesejahteraan individu yang bersangkutan. Dalam memimpin pemerintahan, mereka menunjuk orang-orang dengan mengadakan kontrak politik dan sosial dengan individu-individu itu. Apabila dilanggar, maka individu yang jadi pemimpin itu harus diganti. Kemudian ada yang namanya teori golongan atau class teori. Teori golongan ini yaitu golongan yang ekonominya kuat untuk menumpas golongan yang ekonomi lemah. Menurut teori ini, negara dan pemerintahan tidak akan pernah stabil karena selalu akan ada perlawanan dan pemberontakan dari golongan yang lemah. Kemudian teori integralistik. Teori ini melibatkan semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ya, menurut Muhammad Hatta, teori integralistik inilah yang tepat untuk berdirinya negara Republik Indonesia. Baru tanggal 31, Bapak Profesor Dr. Supomo menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara. Kemudian 1 Juni, Bapak Insinyur Soekarno. Ini yang saya kritisi. Baik, mungkin akan saya kembalikan kepada mahasiswa semua. Barangkali ada yang sudah menyiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Silakan nanti disampaikan ke forum ini, biar nanti langsung akan ditanggapi oleh saudara pemateri. Tentu akan ada poin bagi penanya dan juga yang memberikan sebuah statement. Kita berlatih untuk berdiskusi. Anggap saja ini forum yang besar. Jadi kita memulai dulu dengan forum-forum yang kecil agar kita terbiasa dengan forum yang kecil, kemudian tidak demam panggung menghadapi forum yang besar. Tolong untuk semua masing-masing membuat suatu pertanyaan kalau bisa. Pertanyaan maupun sekedar pernyataan atau tanggapan. Yang penting saya ingin semua mahasiswa yang menempuh Pancasila ini memiliki pemikiran yang kritis. Baik, monggo saya mulai. Siapa? Dari Pak Mas Duki ini ya penanya. Iya Pak. Langsung diutarakan Pak Mas Duki. Halo Pak. Ya. Ya, jadi gini Pak. Sebelum Indonesia
Ini pertanyaan bagaimana atau pernyataan Pak Mas Duki? pertanyaan Pak? Oke, kepada Adis ya, Rika dan Adis. Oke. Ya, di negara kita Indonesia ini sebelum Untuk Adis dan Rika didengarkan ya. Jangan sampai nanti minta diulangi lagi. Nggih, Pak. ya, Oke. sebelum bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa di negara kita Indonesia ini, tentunya kan ada berbagai macam bahasa. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ingin tahu bagaimana prosesnya Pak Soekarno itu bisa mempersatukan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana prosesnya maksudnya Pak, pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Adis atau Mbak Reja. Terima Baik, kasih. untuk sementara pertanyaannya saya simpan dulu. Saya simpan dulu pertanyaannya Mbak Rica. Untuk Siapa? penanya yang kedua. Untuk penanya yang kedua, monggo. Ya, siapa? Saya Pak. Dodi Arianto, oke. Oh, oke. Untuk Mbak Adis sama Mbak Riza. Dalam perumusan teks kemerdekaan Indonesia itu yang mengesahkan itu siapa ya? Maaf Pak Dodi, suaranya nggak kedengeran. Ya, suaranya kurang jelas. Oh, masuk. Saya. Ya. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Bentar. Cek. Halo. Oke, ya. Dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yang merumuskan itu Bapak Soekarno atau mungkin ada tokoh lain? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Mas Dodi, pertanyaan yang cukup bagus, singkat, padat, dan jelas. Baik, saya kira untuk sesi yang pertama, dua penanya untuk ditanggapi Saudara Rica dan Adis. Monggo dimulai dari mana dulu, Rica atau Adis, atau bergantian saling memberikan tanggapan. Jangan takut untuk menjawab, karena ini adalah wilayah-wilayah diskusi akademisi, tidak ada resiko hukum sepanjang Anda menyampaikan ini dalam kajian-kajian ilmiah. Monggo disampaikan. Dimulai dari Mbak Rica dan Adis ya, disampaikan pada tataran ilmiah, berdasarkan ilmu pengetahuan yang saudara baca dan sudah saudara pahami. Tentu di sini juga ada tadi beberapa poin terkait apa yang ditanyakan oleh saudara Mas Duki, karena ini kaitannya dengan Sumpah Pemuda ya, tentang bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Monggo Mbak Adis. Halo. Mbak Rica yang akan menjawab. Oh, Mbak Rica. Iya, Pak. Halo, Rica. Sebentar, Halo. Pak. Sebentar. Kalau bisa jangan buka lama-lama ya, karena waktu terus berjalan. Dibantu Mbak Adis kalau bisa ya. Gimana, karena Pak? ini tim ya, ini tim. Ya. Oke. Tak bantu, Cak. Tak bantu. Untuk menjawab Bantu pertanyaan Pak Mas Duki, karena bahasa persatuan Indonesia, karena bahasa persatuan bangsa Indonesia itu bahasa Indonesia. Nah, pasti di setiap daerah atau wilayah dengan bahasanya masing-masing atau bisa disebut dengan bahasa daerah itu pasti mereka juga sudah memahami apa itu bahasa Indonesia, dan sampai Pak Soekarno itu sudah menetapkan kalau bahasa Indonesia itu bahasa persatuan. Jadi pasti itu di setiap daerah atau di setiap wilayah itu sudah paham kalau memang yang bisa mempersatukan
antara misal contoh orang Madura ngomong dengan orang Sunda. Pasti tidak bisa pakai bahasa yang misal orang Maduranya itu pakai bahasa Madura ngomong ke orang Sunda dengan bahasanya sendiri, itu paling itu nggak bisa. Makanya itu dimuncullah bahasa persatuan bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti itu Pak. Ya, mungkin ditambahkan mungkin oleh dari Saudara Kak Adis. Adis bisa Ya. menambahkan. Ya, terima kasih. Jadi kalau setahu saya itu dulu bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu juga ada di daerah Asia Tenggara. Nah, akhirnya kan negara Indonesia juga sebenarnya udah tahu bahasa Indonesia, tapi memang pada saat itu kan kalau Jawa pakai Jawa gitu aja. Terus akhirnya pada saat Sumpah Pemuda disahkan pokoknya intinya bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kayak gitu Pak Mas Duki. Mungkin ada teman mahasiswa yang lain yang mau menambahkan. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman lainnya. Ya, silakan Mas Didi. Mungkin ini Pak, untuk melengkapi dari pernyataan Mbak Adis tadi, ya. Saya kebetulan pernah membaca. Untuk mempersatukan bahasa itu sebenarnya kan dimulai dari Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin itu yang dulu berupaya keras sebagai pelopor pemuda Indonesia. Jadi sebelum terbentuknya Sumpah Pemuda itu ada Kongres Pemuda 1, tapi masih gagal. Tapi beliau tidak putus asa. Terus ada lagi yang singkatnya ya, ada Kongres Pemuda 2 yang tanggal 27 Oktober. Jadi sebelum 28 Oktober itu kan ada Kongres 27 Oktober itu beliau berupaya keras bagaimana agar literasi di tiap suku itu bisa bersatu. Nah, makanya untuk merumuskan itu Muhammad Yamin kan merumuskan bahasa Melayu sebagai bahasa pokok. Jadi sebenarnya ada kesulitan dalam renggang waktu lama untuk menyatukan suku-suku dari berbagai suku-suku di Indonesia itu Pak, untuk menyatukan itu ada tenggang waktu 4 tahun atau berapa gitu loh, sekitaran itu. Yang saya pernah baca seperti itu sih. Jadi ada campur tangannya dari Bapak Muhammad Yamin mempersatukan bahasa-bahasa yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia yang terbentuk yang disahkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Saudari Rica dan Adis, dan juga beberapa tambahan yang disampaikan oleh Saudara Dudi ya, cukup bagus. Pada intinya akar dari bahasa Indonesia sendiri itu adalah bahasa Melayu. Tentu kita semua paham bahwa bangsa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai bangsa, terdiri berbagai suku, bahasa yang berbeda-beda. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928, maka ada sebuah kesepakatan komitmen bersama dari semua suku-suku yang ada di wilayah Indonesia itu untuk menyatakan bersama bahwa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini harus digarisbawahi ya. Tanggal 28 Oktober tadi yang disampaikan oleh Saudara Rica ya, sebagai hari
Sumpah Pemuda ya, itu bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, itu diakui sebagai bahasa nasional. Jadi seluruh suku yang memiliki bahasa yang berbeda-beda telah mengambil sebuah kesepakatan bersama, komitmen bersama di tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa negara itu sejak 18 Agustus 1945. Pada saat itu disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 36 sangat jelas disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi begitu sejarahnya. Barangkali mungkin ada yang mau menambahkan sebelum melangkah kepada jawaban yang kedua. Bagaimana? Kalau memang Iya, Pak. Ya ditambahkan, silakan Adis. Gimana, Pak? Oh, Tadi enggak cukup. saya mau menjawab pertanyaannya. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaannya dari Saudara Dodi Arianto. Iya, terima kasih Pak Samsi atas waktunya. Sebentar, Mbak Adis. Saya kembalikan dulu kepada penanya. Coba kita untuk komunikasi dua arah. Gimana Pak Mas Duki? Halo, Pak Mas Duki. Baik, karena Pak Mas Duki mungkin sedang off. Oh, bagaimana Pak Mas Duki? Halo. Ya Pak, maaf Pak. Tadi jawaban yang disampaikan oleh Saudara Riza dan juga Saudara Adis dan juga statement atau penambahan dari Dodi Arianto tadi gimana? Oke Pak, saya sekarang sudah paham bahwasanya untuk proses mempersatukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu diawali dari tanggal 28 Oktober 1928 itu ya Pak? Ya, jadi pada saat itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Jadi belum menjadi bahasa resmi kenegaraan. Menjadi bahasa resmi kenegaraan setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itu Pak Mas Duki yang mungkin Oke, Pak. Kalau Pak Mas Duki ingin lebih jelas, Pak Mas Duki bisa membaca di sejarah ensiklopedia tentang bahasa Indonesia. Bisa buka di Google, itu lengkap ya. Baik teman-teman, untuk juga mencari dan banyak menambah wawasan karena ini penting. Ini sangat penting sekali buat kalian karena bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa selain sebagai bahasa negara juga menjadi bahasa pengantar kita sehari-hari, bahasa komunikasi kita sehari-hari. Tentu ini harus kita pahami asal usulnya dari mana. Sangat bagus sekali tadi pertanyaan dari Pak Mas Duki. Baik, untuk Adi silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Dodi Arianto. Oke, Pak Samsi, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dodi berkaitan dengan siapa yang merumuskan teks proklamasi, apa Bapak Insinyur Soekarno aja atau ada yang lainnya. Jadi sedikit cerita ya Pak. Jadi pada dulunya sebelum diproklamirkan proklamasi kemerdekaan, Presiden Insinyur Soekarno yang sebelumnya belum jadi presiden ya, Bapak Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta didesak para pemuda. Jadi itu pada saat itu para pemuda itu kayak gimana ya, gregetan, kenapa kok nggak cepat banget diproklamasikan, kenapa kok tambah lama gitu. Padahal sebelumnya memang pada saat itu Presiden Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta sudah merencanakan mau membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Akhirnya
pada tanggal 16 Agustus 1945 itu para pemuda itu sempat menculik Bung Karno dan juga Bung Hatta, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, di situ mereka kayak Bapak Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh para pemuda. Akhirnya pada malam harinya itu Soekarno Hatta berkumpul dengan para anggota PPKI dan para pemimpin pemuda. Mereka di situ bermusyawarah bagaimana mewujudkan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kemudian pada dini hari tanggal 17 Agustus pada jam 2 pagi, Bapak Insinyur Soekarno dan lainnya merumuskan teks Pancasila itu yang bertempat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, di situ tuh nggak hanya ada Bapak Insinyur Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta, tetapi juga ada Mr. Ahmad Subarjo dan juga ada saksi-saksi lainnya, ada BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni dan juga Sudiro. Sayuti Melik ini adalah orang yang mengetik teks proklamasi ya. Sebelumnya memang Bapak Insinyur Soekarno menulisnya secara manual di kertas seperti itu aja. Tapi kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Itu Pak Dodi. Jadi tidak hanya Bapak Insinyur Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta saja. Juga ada saksi-saksi lainnya. Betul. Ya, bagus jawaban Saudara Adis. Bagaimana Pak Dodi? Bisa ditanggapi? Tepuk tangannya luar biasa Pak Dodi. Baik, tadi ada yang juga akan saya tanggapi atas makalah dari Adis ya, dan juga Reca. Tadi juga sempat disebut terkait dengan kebebasan pers, di mana di zaman Orde Baru terkait dengan pers itu sangat dibelenggu, artinya tidak ada kebebasan pers untuk menyampaikan tulisan-tulisannya yang kritis. Meskipun sebenarnya terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, hak berserikat dan berkumpul itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 itu ada. Akan tetapi memang faktanya pada saat itu memang perlindungan terhadap para pekerja jurnalistis ini memang sangat minim, sehingga dirasakan bahwa pers tidak bisa bebas seperti saat ini. Dulu sebelum ada undang-undang pers, ketika seorang wartawan atau jurnalis ya itu membuat berita dan kemudian berita itu menimbulkan rasa tidak senang atau mengakibatkan orang yang merasa diberitakan itu merasa namanya dicemarkan, maka pada saat itu sebelum ada undang-undang pers bisa dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ketika ada undang-undang pers ini ada yang tahu nomor berapa? Yaitu nomor 40 tahun 99. Di situ ketika ada orang yang kemudian dirugikan oleh pemberitaan pers, ini yang diperhatikan baik-baik ya, karena ini banyak terjadi di masyarakat, orang yang kemudian namanya merasa harkat dan martabatnya merasa diserang oleh pemberitaan, kemudian lapor polisi. Ini bila dikaitkan dengan Undang-Undang Pers nomor 49, langkah ini kurang tepat. Dalam undang-undang itu diatur ketika ada orang yang kemudian merasa nama baiknya diserang, maka dia dapat memberikan hak jawab
Ada yang paham di sini ya jawab. Halo? Hak jawab itu hak untuk memberikan jawaban atas berita itu. Hak ingkar, hak penolakan bahwa berita yang tertulis di media ini pada tanggal sekian adalah tidak benar. Itu namanya hak jawab. Begitu juga dengan perlindungan para pekerja jurnalis ini, termasuk undang-undang pers ini juga memberikan perlindungan. Apa? Bagi pers itu harus berbadan hukum, PT. Jadi perusahaan pers itu harus berbadan hukum PT. Artinya apa? Bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum, maka dia tidak akan mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ini. Ini suatu syarat mutlak untuk berdirinya sebuah perusahaan pers. Tentunya ini akan berakibat kepada perlindungan hukum terhadap wartawan-wartawan yang bekerja pada perusahaan pers tersebut. Makanya ini harus hati-hati buat mahasiswa semua, barangkali jenengan juga ingin magang atau belajar pada perusahaan pers ini, tentu jenengan harus paham betul perusahaan pers yang jenengan ikuti ini apakah sudah berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas. Karena apa? Kalau kemudian perusahaan yang menaungi sampean belum berbadan hukum PT, maka berita yang sampean tuliskan di media itu tentu tidak bisa ditanggapi dengan hak jawab. Jenengan bisa langsung dilaporkan pidana di kepolisian. Karena apa? Karena jenengan dianggap tidak tunduk pada undang-undang pers, sehingga berlaku sebagaimana media sosial biasa seperti Facebook, Instagram, grup WA. Ini harus hati-hati ya. Bisa dimengerti? Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau jenengan suatu saat ingin bekerja sebagai jurnalistik, jenengan harus paham betul bahwa perusahaan pers yang menaungi itu sudah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Sehingga apa? Sehingga jenengan ketika melakukan sebuah penulisan berita yang kemudian orang yang jenengan tulis di situ merasa dirugikan, jenengan tidak bisa langsung dilaporkan polisi. Tapi orang yang nama baiknya merasa diserang itu bisa memberikan hak jawab yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa dimengerti? Halo? Bisa Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi terkait makalah yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Rica dan Adis. Gimana? Ada yang mau menanyakan lagi? Ini Bobi nggak masuk ya? Ini Bowo Saputro? Enggak, Pak, kayaknya, Pak. Oh, nggak masuk ya? Fatoni juga nggak masuk ini ya? Wahab. Fitria, Anggita, ada yang ditanyakan, Mbak Fitri? Baik, kalau memang nggak ada ditanyakan, dari kelompok 2 untuk memberikan closing statement. Closing statement bisa dari Adis atau ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Samsi dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami, dari Rica dan Adis tentang Pancasila dalam pandangan hidup bangsa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanannya. Kami ucapkan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi diskusi yang sangat menarik dan sangat hidup, produktif, baik pertanyaan, jawaban, dan juga
statement yang disampaikan oleh teman-teman kalian semakin menambah diskusi ini hidup. Meskipun sebenarnya jauh dari maksimal, tentu harus kita maklumi karena dilakukan secara daring. Untuk minggu depan mudah-mudahan kita bisa melakukan diskusi secara tatap muka. Untuk itu nanti tolong disiapkan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 3 siapa ya yang hadir di sini? Halo Jelin. Pak, sama Jelin. Yumala dan Jelin untuk persiapan materi minggu depan, insya Allah minggu depan itu tatap muka. Dan juga untuk kelompok 4. Kelompok 4 bisa untuk angkat tangan. Halo. Kelompok 4 nanti untuk dipersiapkan juga sekalian dengan kelompok 5 ya. Insya Allah nanti diskusi akan semakin hidup. Harapan saya dengan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan juga tidak sekedar kritis tapi juga menyampaikan pendapat secara benar dan ilmiah. Baik mahasiswa, saya kira untuk kuliah Pancasila pada sore hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan para mahasiswa dan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa pesan dari saya untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Demikian, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Mas Budi. Tuh, Pak Bar. Tinggal 300 Bar.